Sekularisme tentunya secara singkat, secara sederhana, ya, supaya kita semua mengerti dengan jelas, artinya adalah secara sederhana artinya memisahkan antara dunia dengan akhirat. Memisahkan antara dunia dengan akhirat. Jadi akhirat, dunia. Jadi kalau orang sekuler, kita berpikir sebelum mereka melakukan sebuah amal perbuatan, dilihat dulu ini dunia apa akhirat. Jadi kalau masalah ritual agama, sholat, nah itu masalah akhirat. Tapi kalau masalah dunia, apa yang dimaksud dengan dunia? Hawa nafsu, yang sesuai dengan hawa nafsunya, hawa nafsu manusia, itu dunia. Jadi mereka, ini dunia, kita mengatur urusan dunia semau kita. Sedangkan akhirat diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara bahasa, kata sekuler berasal dari bahasa Inggris. Kalau kita lihat di kamus bahasa Inggris, itu dia termasuk satu rumpun dengan ateis. Ya, tahu ateis tidak bertuhan. Ateis itu ajaran tidak bertuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Nah, ini termasuk daripada masih satu rumpun, masih satu keluarga. Jadi dari bahasa Inggris berartinya bersifat duniawi. Kemudian fana temporal, tidak bersifat spiritual. Ya, artinya kekinian, duniawi. Ini harus kita taruh di di benak kita. Sekuler artinya bersifat duniawi. Pemisahan antara ajaran agama dengan ajaran duniawi. Kalau asal katanya berasal dari kata-kata Latin yang berarti seculum, mempunyai arti ruang dan waktu. Ya, ruang menunjukkan pada pengertian duniawi, artinya masa kini, sekarang. Kemudian artinya jadi berarti adalah peristiwa masa kini. Jadi yang sekarang dilihat dunia, bagaimana dunia, kita lihat perkembangan dunia, mereka kemudian kita berpikir, kita mencari hukum tertentu untuk zaman kita sekarang. Tidak perlu lihat wahyu, tidak perlu lihat bagaimana ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana ajaran Rasulullah SAW tentang suatu hukum. Ya. Kemudian salah seorang teolog dari Belanda yang bernama Cornelis van Persson mengatakan bahwasannya sekuler adalah pembebasan manusia dari agama. Jadi pembebasan manusia dari agama. Artinya apa? Artinya tidak beragama, nggak usah beragama, dibebaskan daripada agama, artinya dikeluarkan dari agama. Kemudian menyerahkannya kepada akal manusia. Jadi nanti insya Allah kita akan bahas sejarah daripada sekularisme itu sendiri, sejarah berdiri sekularisme, kapan ada sekularisme. Nanti jelas nanti apa artinya daripada definisi daripada sekularisme. Kemudian di dalam kamus masih tentang pengertian daripada sekularisme tersebut. Ya, kamus Dairatul Ma'arif Al-Ingliziyah mengatakan bahwasannya sekularisme adalah sebuah gerakan sosial yang bertujuan untuk memindahkan manusia daripada akhirat kepada dunia saja. Ya, jadi itu kurang lebih pengertian sekularisme. Tentunya ada perbedaan-perbedaan, tapi kita tidak melihat perbedaan, lihat hasilnya. Rata-rata semua orang sekuler mereka masih semua berkeyakinan memisahkan antara ajaran agama dengan ajaran duniawi. Ya, ini definisi sekularisme. Ya. Jadi ateis dalam sebagian masalah mereka ateis, tidak mengakui adanya Tuhan. Dalam sebagian masalah
Dalam masalah lain, dalam masalah ritual, sebagian percaya ada Tuhan, sebagian tidak percaya adanya Tuhan. Kalau dalam bahasa Arab, kata-kata sekularisme diterjemahkan ke dalam almania. Ke dalam kata, mereka mengatakan sekularisme dengan almania. Dari kata-kata ilmu. Padahal sekularisme tidak dalam arti kata yang kita tadi sudah bacakan, tidak ada hubungannya dengan ilmu. Malah artinya adalah tidak beragama. Itu yang lebih tepat. Yang harusnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab la diniyah. Tidak beragama. Itu yang lebih tepat. Tapi untuk memutarbalikkan, karena di negara-negara Arab mereka berpegang teguh dengan agama, supaya orang menerima sekularisme, maka mereka menerjemahkannya dengan terjemahan yang halus. Mereka terjemahkan dengan kata-kata ilmu. Ya, padahal salah itu terjemahannya. Kemudian yang kedua, tentang perkembangan kapan munculnya sekularisme. Kapan munculnya sekularisme? Kapan sekularisme masuk ke negara-negara Islam? Pertama, kita semua mungkin tahu benua Eropa. Pernah dengar tentang benua Eropa? Mereka adalah manusia yang tidak mengerti sama sekali tentang ilmu pengetahuan dulu. Tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Tidak mengerti, bahkan di dalam buku kalau kita mempelajari tentang sejarah mereka dahulu, ketika umat Islam datang ke Spanyol, mereka tidak tahu, tidak pernah mandi. Mandi kurang lebih setahun 2 kali mungkin sebagian. Jadi suku Eropa ada yang mandinya setahun 2 kali. Mandinya setahun 2 kali, bayangkan. Bahkan mereka berkeyakinan bahwa semakin kotor tubuhnya, semakin baik. Itu sampai seperti itu keyakinan mereka, orang Eropa. Jadi kalau dalam tanda kurung bodoh. Jadi orang Eropa bodoh. Sampai mereka menamakan sendiri waktu mereka, zaman mereka hidup itu dengan zaman kegelapan. Kalau kita belajar sejarah itu ada. Judul salah satu judul buku sejarah di SMP, SLTP itu berjudul Masa Kegelapan Eropa. Nah, disitulah penyebab munculnya sekularisme. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, ittaqadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan orang ulama-ulama mereka, pendeta mereka sebagai sesembahan selain Allah. Para pendeta mereka, pendeta Nasara, mereka memanfaatkan kondisi kebodohan umat Kristen untuk kepentingan dunia mereka. Sampai orang-orang Kristen, pendeta-pendetanya menjadi orang-orang yang lebih di masyarakat Eropa pada saat itu. Mereka menjadi orang-orang yang sangat kaya karena mengumpulkan uang daripada orang-orang Kristen Eropa pada saat itu. Kemudian para rajanya sama seperti itu. Kaum feodal, orang-orang yang tuan tanah, kalau bahasa kita tuan tanah itu banyak. Ya, mereka kaya, yang kaya, yang miskin. Terjadi di sana permusuhan terhadap ilmu pengetahuan, permusuhan. Mereka sangat memusuhi ilmu pengetahuan. Bahkan kalau kita baca sejarah, kita tahu bahwasannya di Eropa para ilmuwan besar digantung. Ilmuwan besar digantung, matinya digantung. Kenapa? Karena bertentangan dengan Injil. Bertentangan dengan Injil yang sudah dirubah oleh manusia tentunya. Bukan Injil yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertentangan Injil dengan ilmu pengetahuan. Maka mereka, para pendeta, menggantung para ilmuwan-ilmuwan tersebut.
Terus, jadi kalau ada orang Eropa yang mereka melihat ilmu, mempelajari ilmu daripada negara-negara Islam pada saat itu di Spanyol, mereka mempelajari Islam di Spanyol, pulang ke Eropa, mereka sudah ngerti dunia, mereka ngerti ilmu pengetahuan, mereka mulai belajar, ingin berubah dari Eropa Eropa yang bodoh, miskin ilmu, mereka ingin merubah Eropa, negara mereka menjadi negara yang berilmu. Karena berkat daripada umat Islam yang ada di Spanyol, berkat umat Islam yang ada di Turki, yang ada di Eropa, akhirnya mereka pulang ke negara mereka, tapi bukannya malah disambut dengan baik karena bertujuan untuk memintarkan rakyat mereka, malah digantung sebagian, meninggalnya tragis. Ya. Sampai akhirnya terjadilah revolusi yang sangat terkenal yang berada di Perancis. Revolusi Perancis. Revolusi yang sangat terkenal di situ. Namanya Revolusi Perancis. Sebelum dari Revolusi Perancis ini ada seorang yang berasal dari Inggris, ya, yang bernama George Jacob Holyoake, yang menyatakan yang pertama kali mengatakan tentang sekularisme. Jadi dia yang pertama kali mengatakan tentang sekularisme, ya, menulis tentang sekularisme dan sebagainya. Kemudian pemikiran itu sampai merambah ke Perancis, ke Perancis, kemudian terjadilah revolusi Perancis di situ. Mereka semua melawan kekuasaan para pendeta gereja yang ada di gereja. Ya, mereka melawan ajaran-ajaran Kristen, mereka melawan ajaran-ajaran Injil karena bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Sampai mereka semua tidak mau dihukum dengan Injil, mereka tidak mau beragama lagi, tidak mau. Mereka maunya agama yang tidak mengatur kehidupan dunia mereka. Karena dalam pandangan mereka ini agama membuat orang bodoh. Agama membuat orang bodoh. Dan benar, itu benar. Dalam agama mereka benar. Akhirnya lahirlah revolusi Prancis. Ratusan ribu orang mati karena apa namanya? Karena pertentangan tadi antara umat Kristen dengan para raja dan para pendeta mereka. Ratusan ribu orang mati. Berdarah, revolusi sangat berdarah itu Prancis. Sampai terkenal ada yang namanya Napoleon Bonaparte. Napoleon berasal dari Prancis, salah seorang panglima perang yang sangat terkenal. Nah, dia inilah yang menyebarkan virus sekularisme dari negaranya ke seluruh benua Eropa. Tadinya orang-orang Prancis tadi dikafirkan oleh seluruh gereja-gereja yang ada di Eropa, gereja yang ada di Jerman, gereja yang ada di Italia. Mereka mengkafirkan orang-orang Prancis, orang-orang revolusi Prancis. Kenapa? Karena sudah tidak beriman kepada Injil, tidak beriman kepada gereja. Akhirnya dikafirkan. Nah, tapi karena memang ajaran Kristen tidak realistis, sudah ajaran agama Kristen tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan abad modern, akhirnya mereka meninggalkan dan diterima luas oleh masyarakat Eropa. Semuanya belajar daripada revolusi Prancis. Kemudian si Napoleon tadi pergi setelah memerangi negara-negara Eropa yang tadinya mengkafirkan dia pergi ke Mesir, kemudian menjajah Mesir. Kemudian terjadilah di sana penjajahan terhadap negara-negara Islam. Kemudian terjadi penjajahan Perancis kepada negara Aljazair dan lain sebagainya. Kemudian termasuk juga Indonesia dijajah oleh Belanda. Ya. Setelah terjadi revolusi sekularisme ini yang ada di negara-negara Eropa, mereka mulai menganggap bahwasannya Injil itu cukup di masalah-masalah ritual hari Minggu ke gereja. Kemudian kalau ada masalah mereka datang ke pendeta, kemudian mereka mengaku dosa mereka berdosa apa, kemudian mereka mengaku, sang pendeta memberikan surat ampunan,
dikeluarkan, ditandatangani oleh si pendeta, langsung diampuni dosanya. Penting bayar ya, gampang. Jadi agama Kristen simple, tinggal ngaku langsung diampuni, tanda tangan, enak. Kalau dengan pendetanya yang dosa gimana? Siapa yang tanda tangan? Ya kan? Ya seperti itu, aneh. Nah kemudian mereka menyebarkan virus-virus mereka, ya, kesesatan mereka pindahkan ke umat Islam. Makanya di ajaran agama Kristen ada macam-macam, ada Kristen Ortodok, ada Kristen Protestan, Katolik dan lain sebagainya. Itu sebab-sebabnya karena ini. Di Kristen Ortodok mereka berpegang kepada tidak percaya kepada sekularisme yang sekarang. Sekarang menjadi apa namanya? Agama resmi Kristen tentunya, ya. Jadi mereka tidak melakukan hal baru, karena mereka mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd." Jadi, apakah kalian, Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara kepada orang Yahudi dan Nasrani, apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan kafir kepada sebagian lainnya, mengingkari sebagian lainnya? Nah, itu merupakan keimanan mereka, nenek moyang mereka begitu. Kalau ketika sesuai dengan hawa nafsu ditambahi, diambil. Ketika tidak sesuai dengan hawa nafsu, maka mereka tinggalkan. Itulah ajaran daripada sekularisme. Itu secara singkat tentang sejarah kelahiran sekularisme. Tentunya mulai ada di Eropa pada sekitar abad ke-17. Kemudian pindah ke Mesir, tadi saya sudah jelaskan, pindah ke Mesir, kemudian pindah ke Tunisia, kemudian pindah ke Libya, kemudian pindah ke Iran pada sekitar abad ke-18. Setelah itu pindah juga ke Suriah, pindah ke Lebanon, pindah ke Suriah. Sekitar abad ke-19 pindah ke negara-negara tersebut. Kemudian negara-negara lain termasuk Indonesia dan negara-negara Islam lain pada abad-abad ke-20 masuknya lewat penjajahan. Jadi sekularisme ini harus dicatat. Sekularisme ada di Eropa karena kebodohan yang merajalela, karena pertentangan antara agama Kristen dengan ilmu pengetahuan. Ya, sampai mereka menggantung ilmuwan yang sangat terkenal, Galileo digantung karena bertentangan dengan Injil dan ilmuwan yang lain tentunya. Nah, kemudian yang harus dicatat juga, sekularisme masuk ke dunia Islam lewat apa? Lewat penjajahan. Jadi lewat penjajahan, lewat pemaksaan, kemudian lewat penjajahan. Jadi ada perbedaan yang sangat jelas ketika sekularisme masuk ke Eropa karena ateis, tidak bertuhan. Ya, jadi memang orang-orang Eropa sendiri sudah muak dengan ajaran Injil tadi, sudah tidak percaya dengan Injil tadi karena bertentangan ilmu pengetahuan. Sedangkan di negara-negara Islam masuk lewat pemaksaan dan lewat penjajahan. Sampai terkenal sebuah istilah yang sangat jelas, mereka katakan a'ti ma liqaisar wa a'ti ma lillahi lillah. Berikan yang merupakan hak kaisar atau pemimpin kepada si pemimpin duniawi. Sedangkan yang milik Allah, hak Allah, berikan kepada Allah. Itu ajaran Kristen. Ajaran apa? Sekularisme. Ya, dia mengkotak-kotakan antara dunia dengan akhirat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lahul khalqu wal amr." Kemudian Allah mengatakan, "Walillahi mulkus samawati wal ard." Allah yang memiliki langit dan bumi. Jadi semua milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas." Raja manusia. Jadi raja kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian para pendeta-pendeta tadi saya sebutkan tadi, para pendeta mereka mereka memanfaatkan situasi kebodohan yang ada di Eropa. Mereka manfaatkan itu dengan sangat baik. Ya, mereka manfaatkan dengan sangat baik untuk mendapatkan pemasukan.
Allah Subhanahu wa taala jelaskan, tadi saya sudah sebutkan ayatnya, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbatan min dunillah. Allah tidak suruh orang-orang Eropa untuk menyembah para pendeta mereka, tidak disuruh. Tapi karena mereka tidak mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dan mereka dibodohi, akhirnya mereka menganggap bahwasannya ajaran Allah Subhanahu wa taala dulu yang berasal daripada Nabi Isa, ajaran Injil yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap bahwa ajaran agama yang sudah dirubah tadi adalah agama yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian kita sekarang bahas tentang masalah jenis-jenis sekulerisme. Ini sangat penting. Tadi kita sudah jelaskan tentang definisi sekulerisme. Saya sudah katakan bahwasannya mereka percaya bahwasannya sekulerisme artinya adalah paham yang tidak bertuhan. Secara singkat ini, yang memisahkan antara dunia dengan akhirat. Jenisnya ada kurang lebih ada sekitar 3 jenis. Bisa ditambahkan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah sekulerisme yang sangat radikal. Mereka disebut juga dengan komunisme atau marxisme. Komunis, kita semua sudah dengar komunisme. Ateis, orang-orang yang tidak bertuhan, tidak percaya sama sekali dengan Tuhan. Itu merupakan salah satu ajaran sekulerisme. Yang pertama kali muncul bukan itu tentunya. Acara yang pertama muncul adalah jenis kedua yang moderat. Ya, moderat, sekulerisme yang liberalisme, yang liberal, yang berpikirnya bebas, tidak terkait dengan Al-Qur'anul Karim, tidak terkait dengan ajaran-ajaran agama. Berpikirnya bebas semaunya, kalau lebih semau otak mereka itu salah, tapi semau perut mereka, syahwat nafsu mereka. Jadi itu yang kedua, yaitu sekulerisme yang moderat. Ya. Kalau yang pertama itu memang bahaya, komunisme bahaya, tapi bahayanya agak minim, tidak seperti yang moderat. Kenapa? Karena yang pertama mereka tidak beriman secara terang-terangan. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak beriman kepada Tuhan. Kami tidak percaya kepada Tuhan, walaupun sebagian mengatakan percaya Tuhan, tapi berwujud kehidupan. Jadi Tuhan kita semua adalah Tuhan untuk diri kita masing-masing. Ya, itu kata mereka. Jadi ini jenis yang ini semua umat Islam dari mulai timur sampai barat, mereka semua sepakat bahwasannya kelompok ini adalah kelompok yang bukan kelompok Islam. Kalau ada orang Islam masuk komunis berarti bukan Islam lagi. Jelas sudah sepakat semua. Ijma, kesepakatan seluruh umat Islam, tidak perlu kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Orang komunis bukan muslim karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Nah, yang masalah ini yang kedua, yang rada-rada moderat. Mereka tidak mengingkari keberadaan wujud daripada Tuhan, tidak mengingkari, akan tetapi mereka tidak mengingkari Tuhan, tapi mereka mempreteli ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran-ajaran Tuhan. Jadi kita bicara sekulerisme kalau kita dalam sudut pandang Islam, ya. Mempreteli ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang sesuai dengan hawa nafsu diambil. Ini ajaran agama, diambil, bawa ajaran agama. Tapi ketika tidak sesuai dengan hawa nafsu, maka mereka tinggalkan. Yang sesuai dengan hawa nafsu mereka ambil, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka tinggalkan. Jadi ini lebih bahaya. Kenapa? Karena sebagian umat Islam masih merasa saya sholat, saya puasa, saya zakat, saya pergi haji, jadi tidak masalah saya sekuler. Sebagian umat Islam berpendapat seperti itu. Ini lebih bahaya karena berkaitan dengan masalah akidah. Nanti insya Allah kita akan bahas bagaimana apa hubungan korelasi antara Islam, hubungan antara agama Islam dengan sekulerisme. Ya, di mana letak pertentangan antara sekulerisme dengan agama Islam. Kemudian
Yang ketiga ada lagi salah satu jenis sekularisme adalah sekularisme orang sekuler tapi keluaran pesantren. Keluaran pesantren tapi sekuler. Dia menuhankan akalnya lebih daripada firman Allah Subhanahu wa taala dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dia memisahkan antara ilmu-ilmu yang dia dapat, yang dia pelajari dengan ilmu-ilmu yang berasal daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah suruh dalam masalah keduniaan. Mereka kebanyakan terlalu mementingkan misalkan fikih Islam, bagaimana caranya berwudu, bagaimana caranya sholat yang benar, tangannya di atas atau tangannya ada di bawah, atau kemudian takbirnya bagaimana, lafaznya bagaimana, apa yang membatalkan sholat, kemudian apa yang membatalkan wudu, kemudian bagaimana cara puasa yang benar, apakah kalau menghirup asap itu membatalkan puasa atau tidak, kalau menghirup asap knalpot misalkan. Kemudian ketika berwudu, apakah rambut, kalau kena satu rambut apakah sudah cukup untuk wudu, membasuh kepala apakah cukup dengan mengusap kepala, apakah cukup dengan mengusap satu rambut atau harus seluruh kepala. Mereka bahas. Itu banyak di pesantren mereka bahas masalah ini. Kemudian di buku-buku fikih terkenal ulama-ulama kita membahas masalah ini tentunya dari Quran dan hadis. Mereka pelajari ini semua. Tapi ketika urusan dunia beda lagi. Enggak, itu masalah jadi ritual agama. Sholat, puasa, zakat, haji, masalah agama. Kemudian masalah keduniaan, masalah apapun, masalah ketika anaknya sekolah, yang ingin sekolah, tidak mikir, kerja dapat uang tidak mikir lagi. Ini masalah, dalam masalah agama bagaimana, enggak mikir sebagian. Kalau kerja yang penting dapat uang, mau caranya bersumber riba kayak tidak riba, tidak masalah. Ya, ini tentunya beda-beda masing-masing orang. Ini juga termasuk jenis daripada jenis sekularisme tadi. Ya. Jadi ini mungkin pelakunya tidak sadar, mungkin sebagian tidak sadar. Karena menganggap bahwasannya fikih adalah fikih, kemudian akidah adalah akidah. Padahal orang ini bodoh. Kenapa? Karena dia sekarang sedang mempelajari hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan, Allah Subhanahu wa taala memiliki hukum ketika dia berada di kamar mandi misalkan. Dia tahu bagaimana ajaran-ajaran Islam ketika dia berada di kamar mandi, ketika dia berhubungan dengan istrinya, ketika tidak ada seorang pun yang melihat dia melakukan hukum Allah di sana. Tidak ada orang yang melihat, tidak dapat denda kalau tidak dikerjakan. Apakah ada kalau misalkan salah seorang dari kita mandi junub, misalkan dia junub kemudian belum mandi, kemudian sholat, masuk ke masjid, kemudian baca Al-Quran, ada yang tahu tidak? Bisa ketahuan nggak oleh temannya? Mungkin ini orang junub, ini orang nggak junub misalkan, belum mandi, ini sudah mandi, ketahuan nggak? Orang ini udah wudu, yang ini belum wudu, ketahuan nggak? Tidak ketahuan. Tapi dia kerjakan hal tersebut, bahkan dia bahas hal tersebut. Kenapa? Allahu a'lam kenapa? Kalau dia tidak mengerjakan perintah Allah yang lain. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kepada dia wudu? Tidak ada yang mengetahui, bahkan kalau dia berwudu, orang tidak ada yang tahu apakah dia sudah wudu atau tidak wudu. Ya, tidak ada yang bertanya. Kalau masuk ke masjid, tidak ada penjaga di masjid, di depan masjid kemudian nanya, udah wudu belum Pak? Di depan masjid penjaga misalkan. Kalau kita sholat tadi, sholat subuh atau nanti sholat Jumat, ya saya bisa pastikan 100% tidak ada yang bakal nanya, Pak, sudah wudu belum? Sudah mandi junub belum kalau junub? Tidak ada yang nanya. Tapi kenapa? Kaitannya sangat besar antara fikih dengan akidah. Karena seorang muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki akidah bahwasannya Allah melihat segala perbuatannya, dia yakin bahwasannya ajaran Allah Subhanahu wa taala harus dipraktekkan, maka dia berwudu. Betul enggak? Betul.
maka dia mandi kalau dia junub. Karena akidah tadi. Jadi kaitannya sangat besar. Apa yang jadi ketika seseorang beriman kepada sebagian, kemudian meninggalkan yang sebagian lainnya. Jadi ini juga termasuk bentuk daripada sekularisme. Dan ini bertentangan dengan Islam, nanti kan kita rinci secara perinci lagi. Karena Islam adalah agama yang sempurna. Al-Islamu dinun syamilun kamil. Dalam semua bidang. Islam adalah agama yang sempurna dalam seluruh bidang kehidupan. Mengatur seorang muslim daripada ketika dia bangun tidur sampai dia tidur lagi. Bangun tidur, bagaimana? Apakah kita ketika masuk kamar mandi, hukumnya apa? Kita bercuci tangan sebelum wudu. Ketika bangun tidur, hukum bercuci tangan apa? Dialas dalam agama Islam. Sampai mau tidur. Apakah Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, malikin nas," raja manusia. Apakah raja manusia raja diterima perintahnya kadang-kadang kalau kita senang, kadang tidak senang, tidak diterima. Kira-kira gimana? Ya, kita pikirkan sendiri untuk bahan renungan kita. Kalau kita di dunia ada raja memberikan perintah, kita kerjakan. Pak, kalau Pak Raja, kalau saya setuju, kalau saya senang dengan peraturannya saya kerjakan, tidak senang bodoh amat. Bagaimana kira-kira itu Raja? Senang atau marah? Bukan marah lagi, mungkin udah besok nggak lihat matahari, Pak. Itu raja di dunia. Ya. Allah, kita berfirman, kita beriman. Allah dengan firman Allah, malikin nas, raja manusia. Ya, tapi kita tidak. Sebagian orang sekuler, terusnya orang sekuler, mereka tidak beriman kepada sebagian firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita lanjut kepada tokoh-tokoh sekuler. Tadi saya jelaskan tadi jenis-jenisnya. Yang pertama adalah sekuler yang radikal, yang pertama yang orang komunis, ya. Di antara seorang tokohnya yang terkenal adalah Karl Marx. Yaitu terkenal sekali, dia seorang orang Jerman yang punya pemikiran yang aneh tentunya. Dia ateis, seorang yang tidak bertuhan sama sekali, ya. Kemudian di antara tokoh-tokohnya adalah Lenin juga tokoh komunis, yaitu dia menjadikan akidah itu buat partainya, partai buruh. Karena dulu kalau kita lihat dari sejarahnya, sekularisme muncul daripada orang-orang yang ditekan tadi, kaum buruh, kaum yang tidak ada harganya di Eropa tadi, yang kastanya rendah. Nah, jadi dia bikin partai, jadikan akidah. Menurut dia, agama adalah candu bagi rakyat, candu. Ya, jadi apa sih namanya, seperti narkotik jadi. Ya. Kemudian diantaranya adalah Ludwig Feuerbach. Dia mengatakan bahwa manusia merupakan wujud Tuhan, tapi bukan Allah. Dan agama yang baru adalah politik, bukan agama Masehi, bukan agama Kristen. Jadi agama baru adalah politik. Dengan jelas-jelasan beliau mengatakan bahwasannya kita punya agama baru. Ya. Kemudian diantara tokohnya ada Spinoza yang mati dibunuh, kemudian John Locke, kemudian Mansfield, Jack Rousseau dan lain sebagainya. Ya. Mereka semua tidak percaya kepada Tuhan sama sekali. Ya, ini sudah sangat jelas, tidak sampai di Indonesia sendiri kita kalau kita tahu, kalau kita kita pernah belajar sejarah, kita tahu bahwa di Indonesia ada orang komunis yang pernah banyak di Indonesia, pernah menyebarkan ajarannya di Indonesia. Tapi alhamdulillah dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala,
negara Indonesia bisa diselamatkan daripada pemahaman-pemahaman sekulerisme radikal ini, ateis, ya, tidak bertuhan, paham tidak bertuhan. Kemudian yang kedua yang moderat ini, yang pertama di antara tokohnya adalah Voltaire, seorang filosof Prancis. Kemudian seorang orang John Locke tadi yang saya sebutkan, orang Inggris. Ya, dia berpendapat bahwa negara modern adalah negara yang menghapuskan semua wasiat daripada gereja. Karena dia memandang bahwasannya agama hasil kepercayaan seseorang. Ya. Kemudian agama, dia percaya masih pada agama, tapi harus diterapkan sesama tidak mengancam negara, katanya dia. Selama tidak mengancam kebinasaan negara. Kemudian Rousseau, seorang filosof Prancis, ya, dia juga mengatakan bahwa manusia itu adalah hewan, kata dia. Ya, adalah hewan yang harus memfokuskan kepada alam sebagai faktor pemisah. Jadi alam sebagai Tuhannya. Kemudian juga diantaranya ada lagi yang berpendapat bahwasannya, ini salah satu pendapat daripada pendapat tokoh-tokoh mereka, mengatakan bahwasannya Tuhan telah mati. Tuhan telah mati. Kemudian digantikan, ini aneh lagi, digantikan oleh orang yang super. Ya, disebut Superman. Bahasa Arabnya ar-rajulul khariq. Jadi kisah daripada asal muasal Superman tadi ini karena menganggap bahwasannya Tuhan telah mati, digantikan dengan Superman. Jadi manusia yang menggantikan Tuhan tadi. Ya, ini diantara tokohnya juga. Ya, kemudian di negara-negara Islam dan negara-negara Arab, setelah tersebar ke negara-negara kita, negara-negara Islam, maka mereka juga memiliki tokoh-tokoh yang menjual agamanya demi kepentingan dunia. Ini harus kita pahami. Jadi tidak serta-merta sesuatu yang datang dari Arab berarti dari Quran dan hadis, tidak. Karena orang Indonesia cara berpikirnya gampang, dia sederhana. Oh, bahasa Arab berarti benar semua. Ya, enggak juga. Ada karena masuknya tadi paham-paham daripada penjajahan tadi, ada masuk juga paham komunisme, sekulerisme tadi. Ya. Kemudian tokoh-tokohnya diantaranya adalah Thaha Hussein. Kemudian Fuad Amin. Ya, dia seorang yang juga berbicara tentang masalah sahabat di buku-bukunya terkenal. Kemudian kalau tokoh-tokoh yang lain adalah Jamal Abdel Nasser, terkenal. Kemudian Anwar Sadat. Kemudian yang kemarin, siapa namanya, Husni Mubarak dan lain sebagainya. Kemudian juga di Turki ini yang paling bejat, Pak. Ya, kita nggak usah dihalus-halusin bahasanya, memang harusnya begitu. Bahkan bejat kurang nih. Namanya Mustafa Kemal Atatürk. Itu paling bejatnya manusia. Nah, Atatürk ini, dia berusaha untuk memisahkan agama daripada rakyat Turki. Jadi Turki tadinya negara negara Islam, Khalifah Utsmaniyah adanya di Turki, kemudian dirubah oleh orang ini. Dia berusaha untuk menjadikan azan pakai bahasa Turki dengan alasan nasionalisme dan lain sebagainya, cinta tanah air dan lain sebagainya. Ya. Dia tidak tahu bahwasannya di dalam Islam, di antara ajaran Islam adalah membela tanah air. Ya, ini orang ini yang memudrak-abrik masa Turki. Tadinya dari negara Islam menuju negara sekuler murni, dengan tegas mengatakan negara kami dasarnya adalah sekuler. Ketika mati, orang bingung, Pak, disolatin atau tidak disolatin. Ya. Akhirnya setelah beberapa hari karena mereka bingung, dengan permintaan daripada saudari perempuannya, akhirnya disolatkan oleh sebagian orang-orang yang bodoh.
disolatkan juga. Ya. Matinya juga dalam keadaan diazab, punya penyakit penyakit komplikasi. Kemudian dia kabur, dia jalan ke tengah laut untuk refreshing, ternyata ajal menjemputnya di sana. Jadi matinya juga sangat mengenaskan. Juga melarang berjilbab dan lain sebagainya. Kalau bayangkan tidak boleh tidak boleh azan pakai bahasa Arab, bayangkan. Tidak boleh pakai peci. Karena sesuatu yang menunjukkan simbol agama. Tidak boleh, apalagi jenggot, apalagi pakai kerudung. Ya. Termasuk di banyak negara Islam juga ada sebagian pemimpinnya yang melarang hal tersebut. Kenapa? Karena dia sama dengan Ataturk, dia berpaham sekulerisme tadi, ateis, tidak bertuhan tadi. Ya. Kalau sendiri, makanya saya seorang guru saya pernah datang ke Turki. Kemudian itu kalau misalkan ada orang Turki misalkan pakai jenggot, misalkan contohnya, ditanya oleh pemerintahnya kenapa pakai jenggot. Kalau dia jawab karena ajaran agama, sunnah dan lain sebagainya, tangkap. Tapi kalau dia mengatakan, oh ini biar ganteng saya, laki-laki, atau perempuan pakai jilbab, oh biar cantik, enak, bagus, gaya, model, boleh, silakan, tidak masalah. Itu bayangkan, itu ajaran sekularisme yang harus kita tahu. Kemudian juga diantaranya Qasim Amin, ya. Kemudian dia selain orang Islam juga tentunya kalau selain orang Islam banyak, ya itu sangat banyak. Kita bicara tentang tokoh-tokohnya dari negara-negara Islam tadi. Gaddafi juga termasuk. Kemudian mereka mendirikan partai-partai banyak, ada partai ini, partai itu, tidak beriman kepada agama. Di antaranya kalau di Arab namanya Partai Ba'ath, yang sekarang ada di Suriah. Lihat betapa kejamnya membantai umat Islam. Yang dulu ada di Irak juga. Mereka partai yang tidak ada hubungannya dengan Islam. Sebagian juga mengatakan amantu billahi bil ba'thi rabban, saya beriman kepada Ba'ath, Partai Ba'ath sebagai Tuhan. Jelas sebagian mereka mengatakan seperti itu. Ya. Itu perkataan mereka, bukan perkataan kita. Jadi bukan kita yang mengatakan hal tersebut. Ya. Kemudian setelah tadi tokoh-tokohnya jelas, jenis-jenisnya jelas, partai-partainya juga jelas, kita sudah tahu semua. Sekarang apa dasar-dasarnya? Kemudian ajaran dasar-dasar sekulerisme, kaidah-kaidah mereka apa? Artinya mereka menyebarkan ajaran ini dari mana? Bagaimana caranya mereka menyebarkan, atas dasar apa mereka menyebarkan ajaran mereka? Yang pertama, sampai jam 11. Baik. Yang pertama adalah memisahkan, ini saya akan sedikit percepat. Pertama, memisahkan antara ajaran agama dengan negara. Ini merupakan dasar daripada sekulerisme. Yang kedua, kemudian mereka menjadikan, ini kita bicara sekulerisme yang moderat ya. Kita bicara sekulerisme yang moderat, yang masih percaya kepada Tuhan. Kemudian menjadikan sebagian ulama, sebagian ustadz ya, untuk mendekatkan sebagian ulama yang menjual agama mereka kepada pemikiran mereka. Kemudian mereka mendasar dan juga mereka dianggap memberikan kebebasan yang mutlak. Kemudian menyebarkan pemikiran-pemikiran yang kacau. Ya, di Italia beberapa hari yang lalu itu sekarang sedang dibahas tentang masalah pernikahan sesama jenis. Pernikahan sendiri boleh atau tidak boleh. Jadi dibahas. Dan sesama jenis pakai dibahas, boleh apa nggak boleh. Ya, itu kalau mau lihat keanehan-keanehan akhir zaman sekarang, banyak yang aneh-aneh. Kemudian yang kelima, yang boleh memimpin adalah orang sekuler saja. Itu termasuk dasar dan kaidah mereka. Kalau mimpin, kalau orang sekuler, cuma orang sekuler. Kalau bukan orang sekuler, mereka tidak akan
tidak akan patuhi dan mereka akan bikin masalah. Kemudian mereka menjadikan parlemen sebagai sumber syariat, menggantikan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka mengharamkan persatuan di antara negara-negara Islam, ya. Kemudian mereka menjadikan hukum-hukum orang-orang kafir, hukum Belanda, kemudian hukum Prancis, kemudian hukum Inggris sebagai sumber hukum di negara-negara Islam. Ya, kalau dia mengatakan hukum-hukum tersebut itu sebagian juga Islam, Pak. Ya, sebagian hukum yang kita terapkan itu masih ada ajaran Islam banyak di situ. Nah, jangankan itu, hukum Prancis itu sebagian berasal dari kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Karangan Imam Malik, hadis Rasul SAW. Ya, itu merupakan salah satu sumber hukum Prancis, tapi secara akidah tidak bisa dibenarkan. Nanti harus kita bahas insyaallah. Kemudian bagaimana mengetahui seorang sekuler? Jelas, pertama, sebagian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Tuhan. Mereka menganggap bahwasannya tidak ada hubungan antara agama dengan kehidupan manusia. Kemudian mereka tidak mengajak seorang ulama untuk bermusyawarah. Ya, malah yang diajak adalah orang-orang yang kacau pemikirannya. Itu jelas. Kemudian mereka menganggap bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan peradaban modern. Itu yang pertama. Jadi Islam hanya masalah sekedar masalah memberi nasihat di masjid, masalah akhlak, masalah sabar dan lain sebagainya. Ya, itu kalau kita mau mengetahui tentang orang-orang sekuler. Kemudian metode penyebaran daripada sekulerisme adalah yang pertama dengan cara langsung. Nah, ini yang tadi saya sebutkan di Turki, jelas saya sekuler, tidak ada perbedaan antara agama dengan negara, titik. Tidak ada perbedaan antara agama dengan hukum dunia, titik. Nah, kita tidak bicara masalah negara saja, masalah dunia apa saja secara umum. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang masih malu-malu halus caranya, mereka mengatakan tidak ada perbedaan antara sekulerisme dengan Islam. Tidak ada perbedaan, sama. Sekulerisme dengan Islam bisa bersatu. Sebab itu dengan cara-cara yang kedua. Kemudian mereka mengatakan bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dipraktikkan untuk setiap zaman dan tempat dan waktu. Kemudian mereka juga selalu mengkritik pekerjaan umat Islam. Itu termasuk di antara cara-cara mereka. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun." Ya. Kemudian strategi mereka, kemudian strategi mereka adalah menyebarkan kerusakan moral, dekadensi moral. Mereka sebarkan, yang pertama cara penyebaran mereka. Kemudian mereka berusaha menerapkan hukum-hukum buatan manusia di negara-negara Islam. Kemudian mereka juga selalu mengatakan bahwasannya ajaran-ajaran Islam adalah ajaran-ajaran yang ketinggalan zaman. Kemudian merubah kurikulum negara-negara Islam yang kurikulum keagamaan dirubah oleh mereka. Ini saya singkat secara singkat. Kemudian mereka bergerak dalam bidang politik, kemudian ekonomi, kemudian masalah ilmu. Ya. Ilmu digunakan untuk meragukan manusia tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan manusia. Nah, itu. Kemudian strategi sekulerisme mereka mereka menjauhkan orang Islam daripada Al-Qur'anul Karim. Ini strategi mereka. Kemudian memecah belah antara umat Islam, kemudian menjauhkan umat Islam daripada syariat. Kemudian mereka menyebarkan ajaran agama mereka pertama dengan uang jelas. Kemudian yang kedua dengan seni, kemudian dengan wanita, kemudian dengan hukum yang mereka pegang. Nah, ini merupakan ajaran secara singkat. Kalau masalah kita sedikit singkat ya.
Sekularisme dengan agama Kristen sudah saya sebutkan tadi di pertama, bahwasannya Kristen bertentangan dengan ilmu pengetahuan, sehingga mereka orang Kristen itu meninggalkan ajaran agama mereka. Adapun dengan agama Islam, kalau dengan agama Islam, ya, sekalian kita rangkum agama Islam dengan ilmu pengetahuan, bagaimana hubungannya dengan sekularisme? Islam itu bertentangan jauh dengan sekularisme, sangat bertentangan. Jadi sekularisme bukan ajaran Islam, Islam bukan sekularisme. Karena Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan Al-Qur'an, Allah berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah. Suruh belajar, baca. Di masyarakat yang buta huruf, Allah turunkan Iqra, bacalah. Jadi kalau kita lihat sejarah sekularisme tadi, jelas bahwasannya tidak ada hubungan sama sekali antara sekularisme dengan Islam. Kemudian di dalam sejarah Islam kita lihat ulama yang begitu banyak, ulama yang sangat banyak dari seluruh bidang. Bahkan diberikan uang. Kalau kita mau ceritakan di zaman Khalifah dinasti Bani Abbas, bagaimana seseorang itu seorang ulama ketika dia menulis buku, bukunya ditimbang, beratnya diberikan emas untuk bayaran menulis buku tadi. Jadi semakin tebal tuh buku, di kilo bukunya. Zaman dulu kan nulis pakai tangan. Kemudian diberikan imbalannya emas tadi sesuai berat buku tersebut. Jadi jelas jauh berbeda. Ini secara singkat saja. Tadinya saya ingin memaparkan lebih banyak ya tentang ulama-ulama tadi, karena waktu maka kita singkat. Ini yang kemudian yang paling penting, yang berkaitan dengan masalah pertentangan antara sekularisme dengan agama Islam. Dalilnya sangat luar biasa, banyak sekali. Tapi kita persingkat. Yang pertama saya sudah sebutkan tadi, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian ayat kemudian kalian kafir kepada sebagian lainnya? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab. Ya. Yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Pertentangan yang pertama bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menjadikan selain Allah sebagai sumber hukum. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Demi Allah, mereka tidak akan beriman sampai mereka menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai sumber hukum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hukmal jahiliyyati yabghun?" Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah?" Apakah mereka memiliki sekutu selain Allah yang membuat syariat dengan ajaran yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, "Inil hukmu illa lillah." Sungguhnya hukum hanya milik Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan untuk tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Kemudian Allah mengatakan, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Allah mengatakan, sesungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an dengan hak, maka sembahlah Allah dengan ikhlas. Ikhlas artinya dengan tauhid yang benar. Surat Al-Ikhlas dinamakan dengan Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Kenapa? Karena mengandung ajaran tauhid. Karena syirik tidak sesuai dengan ajaran ikhlas tadi yang Allah katakan. Itu secara singkat. Kemudian dari hadis Rasulullah SAW mengatakan, "La tattabi'anna sanana man kana qablakum hadzal qudzati bil quddah hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh." Qulna ya Rasulullah, "Al-yahud wan nasara?" Qala faman. Kata Rasulullah SAW, kalian akan mengikuti ajaran orang Yahudi dan Nasrani, kalian akan ikuti mereka semua. Sampai kalau masuk ke lubang biawak akan kalian ikuti, ya, ajaran Yahudi dan Nasrani. Nah, kemudian bertentangan, ajaran ini adalah ajaran yang bid'ah, tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah tidak mengatakan kita suruh untuk memisahkan antara dunia dengan akhirat. Ini kita pindahkan. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu perkara tidak ada perintah dari kami, maka
perintah tersebut perbuatan tersebut tertolak. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal, baik amal duniawi yang Allah Subhanahu wa taala atur, kata kita duniawi tapi Allah atur. Kalau kita kerjakan perintah Allah tersebut ibadah namanya. Ya, itu merupakan perbuatan bid'ah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kami sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan agama adalah, kalau secara bahasa artinya adalah nizam, peraturan secara bahasa. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan agama kita. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dimintai untuk tidak mempraktekkan hukum mencuri kepada seorang yang bangsawan. Dan Rasulullah SAW mengatakan, wa'imullah law Fatimah binti Muhammadin saraqat la qata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku akan potong tangannya. Karena Rasulullah SAW mengikuti ajaran Allah dan Rasulullah, dan tidak pernah Rasulullah SAW menjauhi ajaran Allah dan Rasulnya, atau membuat suatu perkara yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau perbuatan-perbuatan bid'ah yang sangat Rasulullah SAW benci. Mungkin sekian, kalau ada tanya jawab silakan saya kembalikan.